Jadi kenapa dunia ini ada yang gak enak, ada perasaan yang gak nyaman, ada musibah, kenapa? Karena memang sifat aslinya dunia dua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal jalal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyati ajma'in, ma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, keluarkan kami dari kejahilan, amin, dan masukkan kami ke dalam cahayamu, nur nabimu, Nabi amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah Isya di Masjid An-Ni'mah, semoga selalu dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Luqman disebut nikmat itu ada dua, zahir dan batin. Maka nikmat zahir, badan yang sehat, dompet yang ada isinya, punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya pasangan, punya anak, punya kawan, itu zahir, punya kerjaan, semuanya itu zahir. Adapun nikmat yang batin, ketika kalbu berkawan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kalbu selalu berkiblat kepadanya, maka setiap kalbu menjauh darinya, itulah siksaannya. Itu yang disebut dalam Al-Quran ma'isyatan dongka. Orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, maka Allah jadikan baginya ma'isyah. Ma'isyah itu hidup, tempat hidup, waktu hidup. Jadi dua, tempat dan waktu. Jadi waktunya dalam hidup, tempatnya dalam hidup, dongka. Dongka artinya sempit. Ya. Kalau sudah sempit, bawaannya marah, kesal, benci kepada orang yang beda faham. Ini hati-hati. Ya. Dan nikmat Allah malam ini, kita dipertemukan karena Allah. Dan yang kedua, kita dipertemukan untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kan kita baca bukan ilmu saya, tapi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan dalam menyampaikannya, saya minta ampun kepada Allah dan memohon supaya itu tidak masuk ke dalam hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Saya kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab ini Ibnu Athaillah Sekandari Qaddasallahu sirrahu, dan guru-guru saya yang mengajarkan kitab ini, wabil khusus masih hidup beliau, Abuya Nu'man Bashir, dan yang kedua Abuya Hasan Al-Basri. Dua-duanya mengajarkan saya kitab Al-Hikam, dan juga masyayikh yang lain yang sanadnya bersambung kepada imam ini. Wabil khusus siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga Allah bukakan kalbu kita semua. Amin. Wa bisanadina al-mutassil al-imam al-arif billah Ibnu Athaillah Sekandari qala. Imam Ibnu Athaillah berkata, la tastaghrib, jangan merasa heran, merasa asing, merasa aneh. Wuku' al-akdar, jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ma dumta fi hadhihi dar, selama engkau masih hidup di negeri yang fana ini, di kampung yang masih fana ini, di dunia yang pasti akan binasa ini. Makanya walaupun saya tidak senang naik BBM, saya nggak komentar, Pak. Emang udah begini, ya. Kita nggak usah komentar banyak-banyak yang kemudian memperparah kolbu. Ya. La tastaghrib wuqu'al akdar ma dumta fi hadhihi dar. Jangan kamu merasa heran jika ada keburukan di bumi ini, karena bumi ini memang tempat buruk. Jangan engkau merasa aneh jika ada musibah di negeri ini,
karena negeri ini penuh musibah. Seharusnya hikmah kita bukan yang ini sebelumnya. Tapi Pak Pengurus pintar sekali. Ini hiburan buat saya sebenarnya. Karena saya juga habis kehilangan. Ya. Inilah. Ya sunnatullahnya begitu. Ada yang dipanggil lebih awal, ada yang dipanggil nanti. Ya. Ada yang malam ini, ada yang besok lagi. Yang baru saja wafat guru saya juga di kampus. Beliau kita panggil kadang Buya juga. Ya. Prof. Dr. Azumani Azra. Ketika beliau dituduh liberal, saya tanya langsung tentang bab sunnah. Beliau sangat menguasai ilmu hadis dan tidak pernah mengingkari sunnah Nabi SAW. Maka saya bersaksi beliau orang yang lurus. Ya. Walaupun tadi itu sudah baca Fatihah, saya berharap yang hadir karena S3 saya beliau yang meloloskannya, pembimbingnya beliau. Ya. Saya mohon doanya, kirimin Al-Fatihah liruhi Syekhi Azumadi Azra. Al-Fatihah. Alhamdulillah bisyaitanirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ada yang bertanya, kok dikit-dikit Fatihah gitu ya. Fatihah itu disebut ummul kitab. Bahkan boleh disebut ummud da'awat. Ummud doa, induknya doa ada di situ semua. Karena induknya doa adalah Fatihah, maka disebutlah dalam bahasa ulama ahli qalbu, Fatihah itu sholawatullah. Salah satu sholawatnya Allah. Allah kalau memberi sholawat kepada hamba, bentuknya seperti kiriman ayat, kiriman ma'rifat, kiriman maghfirah. Dan di situ ada doa yang penting, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, dan di ujung yang paling dahsyat, ghairil maghdub, tidak dimurkai, waladhdallin, tidak sesat. Itu yang paling mahal. Jika ini didapat, berarti sholawat Allah sampai kepada kita. Ya. Apa arti sholawat? Sholawat itu artinya kucuran rahmat. Artinya apa? Kucuran rahmat. Ya. Maka kita beruntung diberikan Allah satu surat yang tidak pernah diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah suratul Fatihah. Jadi kita harus berbangga, apa-apa aja Fatihah aja. Mau ngapain Fatihah? Perasaan gak enak, Fatihain aja, ya Allah. Kenapa jiwaku gelisah, pikiranku sempit, dadaku terasa tidak nyaman? Baca Fatihah. Biar tidak bergantung kepada doa-doa orang. Kadang kita bergantung dengan ruqyah, bergantung kepada doa ustadz, bergantung. Dan ini berbahaya. Berbahayanya membuat hati kita berkiblat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi kenapa di dunia ini ada kematian? Ya karena emang dunia ini tidak abadi. Apa kurang cukup bukti bahwa dunia ini tidak abadi dengan adanya orang lahir plus ada yang mati? Setiap detik itu ada yang mati dan setiap detik ada yang lahir. Begitulah terus. Dan beruntunglah orang yang lahirnya disambut dengan gembira dan wafatnya ya ditangisi oleh orang-orang yang ada di dunia. Ya. Tapi hati-hati juga, salah satu bentuk riya tersembunyi, mati ingin dikunjungi, disolati banyak orang. Itu riya juga tuh, ada di kitab Pak. Ya. Di antara ciri-ciri orang riya, ketika dia mati dia ingin ramai ada orang datang kepadanya. Nah, tapi kita juga nggak minta ada orang sepi Pak. Urusan Allah aja itu ya, kita nggak usah kemudian memikirkan aneh-aneh. Baik. Jadi kenapa dunia ini ada yang nggak enak, ada perasaan yang nggak nyaman, ada musibah? Kenapa? Karena memang sifat aslinya dunia dua aja, taghayyur, berubah-ubah, wal fasad, dan rusak. Cuma itu sifat dunia. Berubah, dulu kita kecil, sekarang dewasa, ada yang dewasa, sekarang tua. Ya. Tahu-tahu udah ubanan Pak ya? Ya. Udah ubanan aja. Dulu wajahnya masih oke, sekarang udah mulai keriput. Ya. Uban saya banyak Pak.
Umur saya belum sampai 40. Ya. Saya nggak tahu umur saya berapa ntar kan. Ya. Ini tanda bahwa dunia ini fitrahnya cuma dua aja. Apa tadi? Taghayyur, berubah. Yang kedua, fasad. Dia mesti begitu, nggak akan lebih dari itu. Ya. Semoga kita berubah dari tidak baik jadi baik. Ya. Dari gelap jadi cahaya, dari keras jadi lembut, dari tidak kenal Allah jadi kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innaha ma ubrizat illa ma huwa mustahiqqun wasfiha wa wajibun atiha. Boleh juga dibaca ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Sesungguhnya dunia ma ubrizat, tidaklah dikeluarkan darinya, tidaklah dimunculkan. Baraza itu beda dengan kharaja. Kalau kharaja keluar biasa, kita keluar gitu ya. Kalau baraza itu keluar artinya ditampakkan. Fa innaha ma ubrizat ma barazat. Bisa begitu? Sesungguhnya dunia itu tidaklah menampakkan illa ma huwa, kecuali yang mana mustahiqqu wasfiha, yang pantas menjadi sifatnya. Tadi sifatnya taghayyur at-taghayyur wal fasad, berubah dan rusak. Wa wajibun atiha, dan yang wajib baginya, yaitu kehancuran ya. Jadi dunia memang harus hancur. Dunia itu semua. Jadi jangan bayangkan, kita bayang dunia itu kan gunung, bukit, tanah. Enggak, tubuh. Bukan hanya itu, ada dunia kerja. Ada orang masuk kerja, ada dipecat. Ada orang masuk kerja, ada yang kemudian naik, ada yang ganti jabatan. Ada orang keasikan di jabatannya, berarti dia lupa dengan sifat dunia. Bahwa dunia jabatan itu bagian dari dunia, dan sifatnya pasti berubah. Kita nggak boleh kemudian nyaman di situ, nggak boleh nyaman di situ. Para selebritis, para ustadz yang masyhur, mungkin dia dipuja, diikuti, ada followernya, dia harus siap nanti ada orang membencinya, ya. Sama ya. Dia harus siap jika nanti tidak ada viewernya. Karena sekarang artis itu masuk ke YouTube ya. Dulu diremehkan YouTube. Sekarang tidak. Tapi banyak orang berangan-angan ingin terkenal, ingin dipuja, dia lupa kalau orang dipuja pasti dicaci maki. Kalau orang dicinta pasti dibenci. Itu yang mereka lupa. Ini yang terjadi di negara-negara yang batinnya sudah mulai kosong dari dunia spiritual. Kita sering dengar dunia-dunia K-pop ya. Kasihan. Itu setiap hari hampir ada yang bunuh diri. Padahal wajahnya cantik, habis oplas ya. Ya antum bilang oplas, ketemu ngelirik juga kok. Jujur aja lah ya. Kita kan kulitnya sawo mateng, mereka bening-bening. Orang-orang seperti kita suka yang putih-putih. Dan itu tabiat, masuk ke sisi manusiawi. Walaupun kita tahu dia operasi, orang lihat juga. Nah, dunia begitu, udah tahu busuk, orang datangi juga, udah tahu dia bukan asli, disukai juga. Begitulah dunia. Ya. Maka apabila satu lukisan dipuji, maka yang terpuji sebenarnya siapa? Yang melukis atau lukisannya? Sebenarnya pelukisnya. Jika antum dipuji orang karena ilmunya oke, wajahnya bagus, kerjaannya oke, sebenarnya yang dipuji adalah Allah yang mengilhami itu semua. Allah yang memberi itu semua. Baru antum boleh terima pujian. Ini kata Imam Nuthailah Sekandari. Kamu tidak boleh terima pujian kecuali kamu melihat yang dipuji adalah Allah. Kalau enggak mending menghilang. Ya. Maka saya turunkan dari situ. Jika tangan kita dicium tangan sama orang, ya, kita nggak boleh merasa kita yang mulia, tapi kita merasa ini perintah Allah, saling menghormati. Jika mereka ingin ngambil berkat dari guru, kita dianggap guru misalnya, atau kita orang tua. Ini kan yang tua-tua kalau anak-anak pada salam kan tangannya digini ya, nih salim gitu ya, nggak masalah, mengajari mereka. Ya, tapi jangan merasa berhak dicium tangannya. Itu aja bedanya ya.
Lalu apa kata beliau? Kata pensyarah ini, nama imamnya Imam Ibn Ajibah, ya. Imam Ibn Ajibah mengatakan, beda orang awam dengan orang arif. Orang awam yang Islamnya hanya ingin yang indah-indah, dengan arif yang mengenal Allah, yang tahu seluk-beluk agama ini. Meskipun gak bisa baca kitab, semoga yang hadir malam ini tergolong arif. Amin, ya. Walaupun gak bisa nerjemah Quran, ya, gak apa salah. Nanti gak ditanya kok Pak, bisa gramatikal bahasa Arab gak dikubur, gak ditanya. Ya, yang ditanya, kamu kenal Allah tidak? Ya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Apa kata beliau? Min adabil arif, ciri-ciri orang arif, orang yang bermakrifat, beda dengan orang awam. Allah yastaghrib syai'an min tajalliyatil haqq. Tidak pernah merasa aneh, tidak pernah merasa sulit menerima apapun yang Allah tajallikan, yang Allah tampakkan, yang Allah mau. Ya. Anak saya diambil Allah, kan Allah yang mau Pak. Apalagi nih kejadian kita, guru saya diambil Allah. Apa saja, ada yang dikasih, ada yang diberi, ada yang lahir, ada yang mati, begitu terus. Kita nggak bisa menahan sama sekali takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang masih merasa aneh, berarti dia orang yang awam. Nah, saya sering menjelaskan dulu, ada namanya Jamal, ada Jalal. Masih ingat? Ada Jamal, ada Jalal. Masih ingat gak? Saya ulangin ya. Jamal, keindahan Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Sedangkan Jalal, keindahan Allah tapi dalam ketegasannya. Kalau Jamal, keindahan Allah dalam kelembutannya. Nah, kita ulangi terjemahannya ya. Kalau Jamal, Jalal secara harfiah, Jamal indah, Jalal mulia. Tapi bahasa Indonesia kita memang agak kurang kaya dalam menerjemahkan bahasa Arab. Karena Karim diartikan mulia, Aziz diartikan mulia. Terus apa perbedaan tiga kalimat ini? Lain. Kenapa iblis bertawassul dengan sifat izzah, bukan dengan karam? Bikaramika, dengan kemuliaanmu, karim. Karena lain makna aziz dengan makna karim. Apalagi jalal dan jamal. Ya, jalal, jamal. Jamal itu kita berkumpul malam ini. Enak kan? Kalau ngaji-ngaji doang enak. Coba antum diajak berjuang, mau enggak? Siapa yang mau diajak berjuang? Kalau ngaji itu jamal. Diajak berjuang, bikin pesantren, bikin pergerakan dakwah. Siapa yang mau pahit-pahitan begitu? Ya. Bukan hanya itu. Perjuangan itu enggak harus politik. Karena politik itu fardu kifayah. Dan saya memandang diri saya tidak layak untuk terjun ke politik. Politik praktis. Karena saya tidak ada pendidikan itu dan tidak pernah masuk organisasi pra-politik juga nggak pernah. Ya. Maka kita ngambil bagian yang lain. Yang ini juga fardu kifayah. Nah, ini adab nanti antum ketemu guru manapun. Jangan paksa dia memilih pilihan kita. Atau membicarakan politik ala kita. Karena mungkin siapa tahu dia tidak menguasai. Tapi beberapa ustadz karena ingin menyenangkan jamaahnya, dia terpaksa kemudian bermujamalah. Ya. Mujamalah itu ngenak-ngenakin temen lah. Padahal dia nggak begitu-gitu amat. Tapi lama-lama kalau ketemunya komunitas begitu terus setiap hari begitu lagi, besok begitu lagi, jadi karakter. Dia takut menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Inilah yang terjadi pada guru yang mengikuti selera muridnya. Ya. Bukan murid mengikuti hidayah yang dibawa gurunya. Kalau guru nggak bawa kayak selera, dia pakai hidayah. Mau pahit juga diajarin. Tapi kalau mental ya murid enggak. Ya. Nah, ini bahagianya orang yang mental murid jadi guru. Mental murid jadi guru. Nggak siap dibenci. Nggak siap berbeda dengan orang lain. Nggak siap beda dengan muridnya. Takut nggak diundang lagi. Ya. Gimana Pak? Baik. Jamal, ya beginilah. Ini Jamal, nggak ada pengorbanan. Antum korbannya cuma berangkat dari rumah ke sini.
Kalau beragama cuma itu, gampang sekali beragama itu. Maka beragama harus ada pengorbanan. Kadang korban perasaan, nggak hanya korban duit. Kalau korban duit orang biasa, korban perasaan ini yang paling berat. Ya, karena perasaan itu bagian dari yang disebut nafs, jiwa, ego. Ego ini harus disembelih. Ego itu harus dibakar. Kalau enggak, dia akan merongrong. Dia seperti anjing liar, anjing gila yang ada dalam diri. Kalau kita tidak tundukkan dia akan menguasai kita. Nah, itu sebabnya ketika orang berjuang, itu banyak yang berguguran. Kalau sudah jadi sebuah pergerakan, apakah namanya thariqah, apakah majelis zikir, apakah pesantren, majelis dakwah, majelis salawat, itu akan banyak begitu. Sesama jamaah diuji, sesama pengurus diuji. Ya. Pengurus gimana Pak? Kena ujian belum? Udah kan? Ya. Kadang ada yang nggak sepakat, Ustadz itu kenapa diundang? Nah nanti begitu juga. Ya, siap-siap namanya berjuang. Orang berjuang harus berkorban. Ya. Nah, itu namanya jalal. Jalal itu ketika menemukan sesuatu yang jiwa kita bilang nggak enak, tapi ruh kita bilang itu enak. Itu kemerdekaan dia. Jadi kapan ruh kita merdeka? Jika jiwa ini merana. Jika jiwa kemudian disudutkan terus, jiwa kemudian dididik terus sampai kemudian dia menjadi patuh kepada ruh. Baru ruh kita merdeka. Inilah yang disebut al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sedang proses ke sana. Semoga Allah mudahkan, ya. Jadi kalau jamal apa tadi? Keindahan Allah dalam kelembutannya, takdir-takdir yang indah. Ya. Menikah itu takdir yang indah. Benar. Ya. Tapi hidup seret takdirnya indah gak? Enggak indah. Katanya dulu susah senang mau bersama, ya. Giliran susah. Nah, maka siapa yang sedang mengalami itu ingat-ingat. Apa saja. Menikah itu jamal. Ketika konflik terjadi itu namanya jalal. Ya, kita nikmati itu, jalani semampu kita. Ya. Ada yang jomblo nggak ngerti ya. Ya. Terente ngerti jom ya. Insyaallah. Semua itu cara Allah mengenalkan dirinya. Semua itu cara Allah berbicara kepada makhluk. Jadi apapun takdir kita, apapun kejadian kita, itu cara Allah berbicara kepada kita. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan, Ana ma'akum. Kan di Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku bersamamu. Dia bersamamu. Dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada. Jadi saat senang jangan lupa, saat susah jangan lupa juga. Ya. Ada yang ngomong begini, saya sudah sholat, sudah zikir, sudah tahajud, sudah haji, sudah umroh, sudah bangun ini, sudah bantu ini, sudah ngaji. Kenapa saya masih kena sakit ya? Hati-hati, hati-hati ngomong begitu. Ya. Tubuh ini fitrahnya nanti sakit, mau apa aja. Kata dokter nggak bisa menahan penyakit jika tubuh dalam dirinya. Nggak akan bisa. Ustadz ahli ruqyah, kalau memang takdirnya sudah kena sakit juga. Sama aja. Ya, ada orang paling ajaib nyembuhin orang, saya udah ketemu. Tapi dia sakit juga, dan sakitnya hampir semua penyakit yang orang diobati ada di dia. Ujiannya lebih berat. Ya. Kenapa? Dia dipuji, bisa mencabut penyakit orang. Ternyata bukan dia cabut, dia isep. Masuk ke badannya semua, ya. Maka adalah sebuah riwayat yang menyebutkan ayuhan nas, ini dinisbatkan kepada Nabi SAW dalam satu khutbah. Wahai manusia, inna hadhihi dar darul tiwa la darus tiwa. Wahai manusia,
ini bumi, ini dunia adalah negeri yang penuh kerusakan, bukan negeri tempat istiwa, tempat kamu tinggal. Ya, maka Nabi kita sering dengar dari kecil ya, kun fid dunya ka'annaka gharib ya. Dulu seingat saya Zainuddin MZ tuh sering baca hadis tuh ya. Jadilah engkau di dunia hidup seperti gharib. Apa arti gharib? Orang asing. Orang asing yang gak mungkin dia berpikir akan tinggal lama. Enggak antum yang mau keluar, dunia ini ingin mengeluarkan kita. Kita gak mau keluar nih. Dunia ini yang mengeluarkan kita sudah. Ya. Dan kita sudah sering sampaikan bahwa kenapa mati itu menjadi menyakitkan? Karena orang yang mati ini hatinya masih terikat dengan dunia. Maka ketika diputus oleh malaikat maut, itu yang menyakitkan. Ya. Nah, mulailah melepas-lepas itu sedikit demi sedikit. Ya. Bukan melepas hidup dunianya, bukan melepas kalau kita diberi kemewahan oleh Allah, nikmat, bukan itu. Tapi bergantungnya kalbu kepada yang bagian-bagian itu. Silakan hidup nikmat, hidup nyaman. Silakan pakai kendaraan, silakan semua. Tapi kolbunya jangan di situ. Kolbunya kepada pemberi nikmat. Kan sama aja. Orang mendapat nikmat syukur dengan sabar karena dapat musibah kan sama aja. Hidup seret sabar. Hidup nikmat syukur. Itu sama Pak. At-ta'imus syakir kas-sa'imus sabir. Orang yang dapat nikmat dan dia bersyukur, dia makan, dia bersyukur, dia punya rumah, dia bersyukur, dia punya semua fasilitas, dia bersyukur, sama dengan orang yang sabar. Yang dia sabar saat dapat musibah. Sama aja. Kan sama-sama aja sebenarnya. Yang diuji cuma satu. Engkau kolbumu berkiblat kepada Allah atau kepada musibah atau sebaliknya nikmat itu. Sama aja. Ya. Maka banyak orang dapat nikmat secara zahir, batinnya sedang disiksa. Dia dapat nikmat zahirnya, tapi batinnya gelisah. Kenapa? Kolbunya tidak bersama Allah. Hidupnya sempit, perasaannya sempit aja. Ya. Ada orang hidupnya terlihat susah, tapi kolbunya selalu bersama Allah. Yang kamil sempurna, apapun keadaannya, dia bersama Allah. Nggak mandang-mandang saat, ya. Nggak mandang-mandang saya pengennya yang enak-enak aja deh gitu. Kalau udah ngaji hikam jangan gitu lagi ya. Kenapa? Antum suka nggak suka, takdir itu pasti baik buruk, dua-duanya muter. Disuka, dibenci, dapat kebaikan, dapat keburukan, dapat kerja, nggak dapat kerja, dapat nikmat, nggak dapat nikmat. Dua-dua aja muter aja terus. Suka nggak suka pasti terjadi. Maka karena suka tidak suka dia datang, harus siapkan ilmunya. Nah, kalau orang ada menyebut soft skill, ini apa sebutannya ini? Ya, soft skill itu kemampuan skill-skill yang halus dalam diri. Ini lebih dari itu, Pak. Lebih halus dari itu. Kalau orang-orang menyebut ada supranatural, apalagi? Nah, kalau ilmu ini supernatural, ya, barangkali kalau diistilahin ya. Ini saya berbicara sebagai seorang guru, karena saya seorang guru. Nikmatnya guru ustadz dai apa? Ada murid. Ya. Ada murid, ada orang-orang yang mau berkorban, ada orang-orang yang khidmat, ada orang-orang yang ngaji. Ada orang-orang yang memuji. Ada pengikut, follower. Ya. Itu mirip-mirip dengan artis, Pak, mirip. Mirip sekali. Cuma kalau dia berhasil, dia akan jadi artis langit. Kalau enggak, dia cuma jadi ustadz artis. Kapan dia kemudian berhasil? Kira-kira kapan dia berhasil?
Nah, ini yang disebut di awal hikam dulu ya. Udfun wujudaka fi ardil khumul. Masih ingat gak? Nomor 4 Bu ya. Nomor 4 ya. Udfun wujudaka fi ardil khumul. Benamkan dirimu, wujudmu. Ini wujud. Jangan merasa dirimu ada wujud fi ardil khumul, di bumi yang dalam, di tanah yang dalam. Wama nabata, sesuatu yang tumbuh sebelum saatnya, ya, biji yang tumbuh di atas tanah tidak dibenamkan sedikit, maka dia tidak tumbuh secara sempurna. Coba lihat biji padi, biji jagung, dibiarkan bergeletak, dia masyhur kelihatan, ya, tidak ditekan. Nah, menekan itulah yang disebut membakar ego. Dan yang melakukan itu guru yang bakar itu. Maka seorang dai, ini pesan saya untuk diri saya sendiri dan siapapun yang menjadi dai atau ustadz, karena tidak ada namanya komisi pengawas ustadz, nggak ada. Maka carilah guru yang akan mengawasimu, carilah mursyid yang akan membimbing, karena di atas langit pasti ada langit, di atas orang berilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi, di atas mursyid ada mursyid lagi. Ya. Kecuali jika rohaninya telah langsung berguru kepada rohaniah Rasulullah SAW, boleh dia nggak berguru, ya. Itulah masalahnya, ya. Siapa yang begitu, ya? Maka sampai hari ini saya masih berguru, ya. Ketemu ke kampung mana, ke negeri mana, saya cari guru. Walaupun sesaat, ya, sejam, 2 jam, 15 menit, saya masih berguru, ya. Ini tahadus bin ni'mah, sebagai bentuk rasa syukur. Saya kemanapun saya cari guru. Ya, ada yang mau didatengin, ada yang tidak. Ya. Ada yang nggak mau didatengin karena dia nggak mau masyhur. Nah, ini kita juga berguru kepada orang itu. Wow, ada ya orang begitu. Ada yang senang, ya, menerima kita seperti tamu. Alhamdulillah, ya. Ini diulang lagi oleh beliau di belakang sini. Amma in kunta la ta'rifuhu illa fil jamal fahadha huwa maqamul awam. Jika engkau hanya mau kenal Allah dalam keadaan senang saja, berarti engkau masihlah orang awam. Selama-lamanya jadi orang awam. Rohaninya enggak naik-naik. Maunya cuma dapat nikmat, enggak mau diuji. Ya. Dan saya sudah berkali-kali juga memberikan analog. Kalau kita sekolah, nama kita enggak ada di daftar ujian, kita marah apa enggak? Dan kenapa orang-orang tidak marah sekarang jika dia tidak diuji? Seharusnya dia bersyukur dengan ujian, apapun ujiannya. Diuji kawan, diuji teman, diuji guru, pada hakikatnya bukan mereka yang menguji. Yang menguji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada potret 2 orang ibu di dalam Al-Quran, ya, disebutkan di akhir syarah ini. Pertama, Sayyidatuna Maryam, Ibunda Maryam. Boleh nggak nyebut Bunda Maryam? Boleh nggak? Apa menyerupai agama sebelah? Bunda. Ya, ada yang ngechat kita, nggak boleh sebut bunda. Itu orang gereja. Ya salam, gereja belum ada di Indonesia, kita orang Indonesia udah nyebut maknya bunda. Ya, jangan kebalik. Oh nggak boleh nyebut Maria. Maria itu bahasa orang kafir. Ente belajar dulu lah bahasa Semit. Bahasa Semit itu ada 3 minimal. Arab, apa lagi? Suryani. Apa lagi? Bahasanya orang Israel apa? Ibrani. Bahkan ini semua induknya ada satu bahasa namanya Aramiyah. Ya. Ada yang mengatakan terpisah. Ini ahli bahasa juga lain. Sekarang bahasa Aramiyah atau Aramaik hanya dikalamkan 3 negeri di Suriah. Ya. Kita udah ketemu kawan kita ada orang Suriah. Saya tanya konfirmasi katanya benar. Hanya 3 kampung.
Tapi nggak usah khawatir, Indonesia ini negara paling banyak bahasanya sedunia. Baru Papua Nugini. Papua Nugini itu beda kampung sama kayak Papua, beda kelurahan sudah beda bahasa, Pak. Maka di sana orang lebih banyak berbahasa Indonesia daripada berbahasa kampungnya, karena beda kelurahan, beda kecamatan sudah lain bahasa. Ya. Sayyidatuna Maryam atau Bunda Maria sama. Ya. Beliau ini ketika dikabarkan dapat anak tapi nggak ada lakinya, nggak ada bapaknya, cuma nanya doang. Saya kan tidak pernah disentuh laki-laki, menikah tidak pernah, disentuh nggak pernah. Mana mungkin saya bisa punya anak? Itu aja protesnya. Nggak ada protes yang lain. Protesnya cuma melihat tubuhnya. Kan biasanya perempuan ya, menikah, hamil biasa. Ini nggak ada. Oleh karena itu, beliau disebut Siddiqiyah. Nggak banyak protes. Meskipun pernah ada ratapan-ratapan ketika hendak melahirkan, tapi ratapannya ratapan bukan menolak takdir. Ya, itu beda. Dia cuma curhat-curhat aja. Curcol kata orang bilangnya. Lain dengan Sayyidatuna Sarah. Sayyidatuna Sarah umurnya sudah tua. Mungkin 60 atau 70, lalu hamil. Dikabarkan hamil. Dia kemudian merasa aneh. Masa sih? Sampai pukul mukanya. Gak mungkin, ini kabar gak benar. Itu ungkapan bahasa Arab mubalaghah. Ya. Maka Sayyidatuna Sarah disifatkan dengan sifat yang lain, tapi bukan Siddiqiyah. Siddiqiyah itu ma'rifat Sayyidatuna Maryam, ma'rifat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, menerima apa adanya. Itu dia. Ya. Gak banyak tanya kalau Siddiqiyah. Ya. Makanya orang belajar ilmu ma'rifat kebanyakan bukan Siddiqiyah, tapi kebanyakan ilmu Sayyidina Ali, karena pakai pertanyaan lebih banyak. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak ada bertanya banyak, pertanyaan 1-2 selesai. Ya. Maka di Quran itu ada pertanyaan dibalikkan kepada Sayyidatuna Sarah. Ata'jabina min amrillah. Apakah kamu merasa takjub, heran dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ini hikmah malam ini. Mau ditambah? Langsung tanya jawab. Ya, oke, baik. Kita baca lagi lalu tanya jawab. La tastaghrib wuqu' al-aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar. Jangan lagi engkau merasa heran dengan keburukan, perubahan, fana, kehancuran di bumi, karena itu adalah sifat aslinya bumi. Jangan kamu merasa heran dengan musibah yang ada di dunia, karena itulah karakter aslinya dunia. Fa innaha ma ubrizat illa ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Karena dunia sifatnya tadi dua, dia akan menampilkan dua-duanya kemanapun engkau memandang, kemanapun engkau melihatnya. Wa ma lillahi baqiya, ditambah dengan kalam Imam Malik. Ini tambahan saya. Jika itu dibuat karena Allah, jika yang datang malam ini karena Allah, nanti insya Allah di sorga Allah pertemukan lagi kita. Insya Allah. Ya. Saya pun juga sama. Ya. Mungkin saya niatnya nggak benar, bapak aja yang ngumpul, nanti gurunya yang lain. Tapi saya juga berdoa, ya Allah, luruskan niatku, ya, kuatkan batinku. Ya. Ini yang disampaikan guru kami waktu di Sumeneb kemarin di Madura, Abu Ya Taifur Ali Wafa, hafizahullah. Beliau juga seorang mursyid Thariqah Naqsyabandiyah, tabaqatnya satu tabaqat di atas saya. Ya. Apa kata beliau? Jika memang ruh dulu pernah bertemu di sana, di alam ruh, maka dia akan bertemu lagi dengan cara apapun di alam fana ini. Nanti juga akan bertemu lagi di masa mendatang di alam yang lain. Walaupun sukunya lain, walaupun sipitnya lain, ya, jenggotnya lain, ya, ompongnya lain, kulitnya lain, nggak ada masalah. Apapun karakternya, apapun suku bangsanya, mau dia di ujung dunia, kalau dulu di dalam ruh pernah bertemu, apapun metodenya,
dia akan dipertemukan kembali oleh Allah SWT. Semoga ini bentuk reuni kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Fadhal.